ini kita semoga semua sehat ya, dengan kondisi yang sekarang yang serba tidak menentu. Kita harus saling berdoa untuk kesehatan masing-masing. Nah, pertemuan hari ini adalah hasil dari diskusi kami di Unhas. Kami mengalami kesulitan dengan repositori. Ada beberapa masalah, terutama ketika kami ingin menjadi anggota dalam Rama repositori, dan ternyata harus menggunakan aplikasi ePrints. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa di-share oleh teman-teman, apakah dari Perpustakaan Nasional ataupun dari Perpustakaan Unair. Kami sangat ingin mendengar best practices dari teman-teman di sana, ya, di Perpustakaan Nasional, bagaimana apa yang bisa kami pelajari untuk membuat repositori kami, repositori Unhas ini bisa didaftarkan ke Rama, ataukah bisa untuk meningkatkan peringkat dan citasi kami gitu. Untuk pertama mungkin adakah boleh saya minta dari Pak Ika Rudianto dulu ya. Pak Ika Rudianto dari Unair mungkin bisa menjelaskan bagaimana apa yang dilakukan oleh Unair, karena setelah dalam diskusi itu ternyata Unair ini memiliki kasus menghadapi kasus yang sama seperti Unhas, tetapi itu sudah dilewati dan sekarang posisinya sudah tertinggi kedua dari segi jumlah di repositori Rama. Saya kira mungkin kita bisa mulai dengan Pak Ika Rudianto untuk kita dengarkan bersama. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ika Rudianto dari Perpustakaan Unair. Mohon izin Ibu Bresensia. Kemudian salam kenal juga pada Prof. Dr. Muhammad Nasrun Masih. Semuanya ya, saya tidak mengenal semuanya. Begini, langsung saja. Tentu memang permasalahan repositori itu hampir semua dialami, semua mengalami. Jadi Unair mungkin mengalami lebih dulu. Waktu itu kebetulan kalau Unair tahun 2016 kami mengalaminya. Sama sebenarnya mungkin saat ini Unhas juga baru juga mengalami permasalahan yang sama, dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, karena memang saya kira untuk aturan-aturan dan kebutuhan-kebutuhan itu selalu berkembang pesat, bergantung bagaimana kita cepat menangkap dan menyikapinya. Saya kira waktu itu Unair juga selangkah lebih mundur ya, jadi masih belum terlambat juga sih. Jadi dan saya kira Unair juga selalu terlambat menyikapinya. Saya merasanya seperti itu. Jadi di awal sebelumnya kami juga menggunakan GDL. Perlu dipahami, kami juga menggunakan GDL sejak tahun 2004. Ya, 2004 kami menggunakan GDL untuk koleksi digitalnya, digital lokal konten. Waktu itu istilahnya belum ada repositori ya. Istilah yang kami gunakan adalah digital lokal konten. Karena isinya juga sama, karya-karya ilmiah. Cuman ya itu, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa terindeks oleh Scholar Google. Waktu itu memang yang kita gunakan kami meyakini belum powerful, dan GDL itu masih banyak lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh
hacker-hacker untuk merusak data yang ada di dalamnya. Sebenarnya pada saat itu tujuan kami adalah pada saat itu mengganti platform koleksi digital itu adalah pertama seperti itu, karena memang GDL dirasa sudah tidak sesuai ya, dengan kebutuhan, yaitu kurang powerful pada saat diindeks oleh Scholar Google. Kemudian karena ada kebutuhan pertukaran data, interoperability data, ternyata GDL itu juga kurang. Kami sering diundang pada saat membangun Garuda tahun 2010-2011 itu permasalahannya juga sama. Kemudian pada saat diundang OneSearch pada saat itu tahun 2015 kalau nggak salah, itu permasalahan juga sama. Aduh, ternyata GDL ini seperti itu. Sehingga akhirnya kami mencoba untuk mencari pengganti full. Artinya seperti itu. Kemudian kami mencoba mencari-cari literasi, masukan. Ternyata ada 2 platform aplikasi pada saat itu yang banyak digunakan di dunia, yaitu DSpace, ya, DuraSpace, atau ada yang satunya lagi adalah ePrints. Jadi ada 2 pertimbangan itu yang akhirnya kami gunakan. Kami mempelajari kelebihan dan kekurangannya. Ternyata di Indonesia itu sebagian besar itu menggunakan ePrint. Nah, itu adalah salah satu alasan dari kami pihak UNER untuk menentukan apakah kami menggunakan aplikasi ePrint atau menggunakan DSpace atau aplikasi yang lainnya. Tentunya kami membaca literatur-literatur kelebihan dan kekurangannya. Dari situ akhirnya gayung bersambut pada saat kami mempelajari itu, ternyata ada permasalahan juga, tuntutan dari pimpinan waktu itu dari universitas, bahwa ini kok UNER ini perpustakaannya kok tidak bisa berbicara banyak di Google Scholar. Kemudian di repositori, pada saat itu di repositori yang dibuat acuan adalah terindeks di Webometric, repository.webometric.info. Pada saat itu seperti itu. Kemudian kami menjelaskan, sama kami juga melakukan rapat dengan pihak Direktorat Sistem Informasi UNER, kemudian ada pendidikan, kemudian ada Badan Pengembangan Pembangunan Universitas dan yang lainnya. Tentunya kami berdiskusi sama seperti yang saat ini dilakukan. Kami sampaikan, memang secara prinsip platform yang kami gunakan itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kami sampaikan idenya bahwa kami akan berencana menggunakan platform baru, yaitu menggunakan ePrint. Itu kami utarakan di rapat tersebut. Kemudian ada klausul-klausul yang lain yang disebutkan di Webometric, bahwa untuk bisa mudah terindeks di Webometric pada saat itu adalah termasuk penggunaan nama domain. Waktu itu kami menggunakan ADLN, kemudian kami rubah karena di situ ada minimal ada mengandung repositori. Waktu yang kami baca di situ, kemudian akhirnya kami menggunakan nama domain repositori. Kemudian domainnya juga dinaikkan. Kalau dulu domain itu masuk ke ranah domainnya perpustakaan, yaitu ADLN Lib UNER AC/ID, kemudian kami naikkan di tingkat universitas. Jadi domainnya juga kami naikkan di domain menjadi domain repository.unair.ac.id. Itu pertemuan tahap pertama. Tentu di situ kemudian disetujui. Kemudian di balik layar kami juga melakukan setting, instalasi, dan salah satu mungkin modal bagi kami itu adalah di perpustakaan kami itu server
itu berada di perpustakaan. Jadi kami mempunyai data center sendiri, ruang data center sendiri yang bisa kami kelola sendiri, dan kami bisa memodifikasi dan yang lainnya secara otonomi, itu yang mungkin memudahkan, sehingga kami perlu setting, install, kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi untuk dibuatkan domain yang disepakati. Ya, seperti itu. Kemudian sama minggu berikutnya kami juga melakukan rapat, kemudian kami demokan seperti apa, bagaimana, tetap sama masukannya bahwa platformnya oke, cuman tampilannya harus berubah. Karena kan seperti diketahui untuk ePrint itu tampilannya default-nya adalah seperti itu. Sehingga kami harus merubah default yang berbeda dengan manapun. Akhirnya kami rubah, kami sampaikan, juga ditolak, oh saya nggak mau seperti ini ya, seperti itu. Kemudian kami di situ juga memberikan target, memberikan data juga bahwa di GDL kondisinya adalah seperti ini, ada termuat dengan beberapa puluh ribu artikel di dalamnya. Cuman kami juga kesulitan bahwa bagaimana cara migrasinya. Pada saat itu kami juga belum menemukan cara migrasi, sehingga kami mempelajari struktur data dari ePrint, kemudian kami menyamakan dengan struktur data yang ada di GDL, kemudian akhirnya kami olah secara manual, kemudian kami input, oh yang ini harus relasinya kemana, jadi kami input secara manual. Mungkin seperti itu yang kami lakukan. Dan saya juga, kami juga melihat pada saat itu, adakah kemungkinan bahwa kami bisa migrasi secara penuh, baik itu data maupun filenya. Ternyata pada saat itu masih belum bisa ditemukan, atau saya mencari referensinya belum bisa, karena memang jujur pada saat itu kami kesulitan karena background kami yang bukan dari teknologi informasi, jadi kami belajarnya juga secara otodidak, membaca dan yang lainnya. Tapi intinya adalah dengan semangat kami itu apapun bisa dilakukan. Dan setelah kami sampaikan permasalahannya, ada data yang harus diganti, harus dipindah seperti ini dengan proses yang sedemikian rupa, di mana kami memindah metadatanya dulu, kemudian otomatis filenya harus dipindah secara manual pada saat itu. Jadi tinggal masuk, registrasi, kemudian diupload secara manual. Dan kami sampaikan bahwa untuk upload seperti itu, kami butuh sumber daya yang banyak. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk pegawai pustakawan di UNER itu ada sekian, dengan jumlah sekian, itu kalau bekerja tiap hari seperti ini mohon didukung. Dan intinya yang kedua setelah kemauan keras adalah dukungan dari pimpinan. Jadi pada saat itu pimpinan menyanggupi, mendukung bahwa apapun yang dibutuhkan oleh perpustakaan akan disediakan. Kemudian kami membuat proposal untuk optimalisasi repositori, mulai membangun, bagaimana apa yang dibutuhkan dalam membangun. Tentu kami juga saat itu menyampaikan bahwa server yang kami gunakan waktu itu juga kurang mumpuni, sehingga kami juga minta pengadaan server. Waktu itu ada 2 server senilai 300 jutaan. Waktu itu kemudian juga kami anggarkan proses pengerjaannya. Pada saat itu tiap individu akan mendapat jatah lembur karena pekerjaannya di luar jam kerja. Akhirnya ada jatah lembur, dan pada saat itu kami targetkan 1 tahun. Jadi pada saat kami rapat awal itu bulan Februari Maret, kemudian kami berencana launch karena memang kesulitannya seperti itu pada saat itu. Kami berencana launching itu sekitar 1 tahun ke depan. Ternyata pihak pimpinan rektorat
itu tidak mau tidak mau pada saat itu, padahal Maret kita install, masukkan setting dan yang lainnya, April Mei baru pengerjaan data, kemudian pada saat itu pimpinan meminta bahwa Juli harus sudah running. Intinya akhirnya komitmen kami semua dari UNER itu adalah istilahnya modal kuat kami, komitmen rekan-rekan kami yang luar biasa dan tentu didukung oleh pimpinan. Jadi intinya seperti itu. Pimpinan mendukung, kemudian segala kebutuhan kami terpenuhi dan alhamdulillah ternyata kami bisa launching lebih awal. Walaupun kami sebutnya masih prematur ya. Karena memang akhirnya karena kebutuhan seperti itu, saat itu yang kami buat panduan adalah kami mengejar kuantitas dulu. Oke, kuantitas kami masukkan dulu. Kuantitas sehingga pada saat Juli itu kami udah masuk 40.000 sekian, hampir 50.000. Oke, setelah itu kami laporkan, udah jalan running, baru kemudian berjalannya waktu, baru kami benahi kualitas informasinya. Oh, ini ternyata ada kesalahan informasinya. Oh, ada seperti ini. Ternyata yang namanya juga kerja proyek, quality control-nya juga kadang kurang, ada kesalahan-kesalahan file itu di perjalanan ditemukan. Itu kualitasnya diperbaiki hingga sampai saat ini. Intinya seperti itu perjalanan yang kami lakukan, dan alhamdulillah setelah kami menggunakan ePrint ternyata di kami cepat sekali atau mudah sekali untuk terindeks oleh Scholar Google. Bahkan di Webometric, di repository, karena repository juga yang saat ini itu Webometric itu basis datanya ambil dari Scholar Google, itu otomatis kalau di repository kami juga berada di peringkat atas. Jadi kalau di dunia untuk institutional repository mungkin kalau bisa dicek di repository.webometric.info, Universitas Airlangga itu mungkin ada di peringkat 11 dunia. Kalau di Indonesia kami di bawah UGM. Ini seperti itu. Mungkin sementara itu dulu perjalanan kami, bagaimana kami melakukan migrasi data, bagaimana juga yang harus kami lakukan dan dukungan dari pimpinan. Intinya kuncinya adalah dukungan dari pimpinan. Setelah kami berhasil seperti itu, memang ada beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur yang juga datang ke kami yang sama permasalahannya. Waktu itu juga dari sebelah kami, tetangga kami, yaitu Institut 10 November juga datang. Kami sampaikan, ternyata memang perbedaannya adalah komitmen dari rekan-rekan kami dan dukungan dari pimpinan. Itu kunci sukses dari UNER. Saya kira mungkin itu clue-nya dari kami. Iya, terima kasih Pak Ika Rudianto. Barangkali sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami ajukan, tapi mungkin kita dengar dulu dari Perpustakaan Nasional. Siapa kira-kira yang mau bicara nih, Pak Didi, Pak Ardiansyah, Bu. Pak Aristianto. Pak Aris ya, Pak Aris yang mau bicara dulu. Baik, oke, silakan Pak dulu, Aris. Iya, silakan Pak Aris. Terima kasih Bu Ferencia. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Unhas, juga Pak Ika dan Pak mungkin ini siapa Pak Lukman? Pak Lukman, apakah Pak Lukman yang biasa ngobrol sama saya ya? Iya Pak, betul. Oh iya. Iya, Pak Lukman support. Ya. Baik, mungkin saya bicara dalam konteks dukungan Perpusnas ya terhadap pembangunan repositori ya. Memang Perpusnas sejak tahun 2008 melalui program nasional e-library menginisiasi untuk
memberikan dorongan kepada perpustakaan-perpustakaan di daerah, ya, khususnya memang perpustakaan umum provinsi maupun kabupaten kota ya sebagai lembaga pembina perpustakaan di daerah. Gitu. Nah, saat itu memang gaung digital library itu sudah mulai meningkat. Tadi Pak Ika juga menyebutkan mengenai soal aplikasi GDL ya, Ganesha Digital Library ya, Pak Ika. Itu memang dibangun oleh ITB, seingat saya tahun 99 itu, dan pada saat launching saya juga ikut, dan memang bisa dikatakan ITB menjadi inisiator dari pengembangan digital library di Indonesia. Dan Perpusnas memang bisa dikatakan masih dalam proses lah ya waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun 2008 kami memulai, dan disitulah juga kami mendorong perpustakaan di daerah untuk memulai pelayanan koleksi digital atau membangun repositori digital. Nah, kemudian kami bangunlah aplikasi dulu sebelum InListLite ada namanya Kalis ya, yang ya, agak sedikit kurang pas sebetulnya, dan di tahun 2010 kami membangun aplikasi InListLite yang tujuannya memang terutama mendorong perpustakaan di Indonesia untuk membangun otomasinya dulu, karena waktu itu masih banyak juga perpustakaan di daerah yang jangankan membangun perpustakaan digital ya, terotomasi juga belum, artinya semua pelayanan masih konvensional gitu. Nah, sehingga Perpusnas berinisiatif untuk membangun aplikasi InListLite untuk membantu perpustakaan di daerah dalam yang pertama membangun otomasinya dulu, dan yang kedua setelah otomasi terbangun baru memulai perpustakaan digital. Nah, untuk perguruan tinggi memang perpustakaan nasional belum secara maksimal gitu untuk membuatkan satu repositori khusus ya untuk keperluan tadi, untuk keperluan hal-hal yang terkait dengan jurnal-jurnal ilmiah, dan juga kemudian juga untuk untuk keperluan indexing ke Google Scholar dan sebagainya. Tetapi InListLite itu kami bangun dengan standar-standar metadata yang ada. Mohon izin Bu Firencia, saya boleh sedikit Share. paparan Bu? Boleh silakan share Pak. Screen Ya. mungkin supaya Ya. lebih kelihatan juga. Baik, saya mungkin saya tampilkan saja slide-slide yang memang ini. Nah, jadi semangatnya itu berangkat dari sini, Bu. Dari amanat Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana di situ diamanahkan bahwa perpustakaan itu harus mengikuti perkembangan TIK. Nah, kemudian kami melihat bahwa perpustakaan itu memiliki peran sebagai penghimpun kearifan lokal atau lokal contents ini, terutama di perpustakaan daerah ya, dan perpustakaan khusus ini. Nah, bagaimana caranya supaya koleksi ini baik bentuk konvensional dan nantinya berkembang ke dalam bentuk digital bisa di share kepada masyarakat, bisa dibuka
aksesnya supaya masyarakat di tempat lain di luar wilayah si pemilik koleksi ini bisa juga ikut mendapatkan pengetahuan yang ada di dalamnya. Demikian pula untuk perpustakaan perguruan tinggi, ya, perpustakaan akademis juga kami harapkan bisa menjadi wahana untuk berbagi pengetahuan ini, knowledge sharing ya. Di perguruan tinggi pastinya sudah banyak karya-karya ilmiah ya, mahasiswa ya, seperti skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah dosen. Di sekolah juga mungkin ada karya ilmiah guru, dan kemudian selain itu ada juga karya-karya ilmiah yang sifatnya terkait dengan jabatan fungsional, misalnya karya ilmiah pustakawan, karya ilmiah pranata komputer, Widya Iswara mungkin, dan kemudian juga mungkin dosen dan sebagainya yang dalam konteksnya sebagai pejabat fungsional. Di samping itu juga memungkinkan untuk menghimpun karya-karya ilmiah siswa ya yang memang bernilai baik untuk dipublikasikan. Nah, untuk itu 2008 ini yang tadi saya ceritakan, kami membangun program nasional e-library, di mana English Lite, perangkat lunak yang kami bangun, ini menjadi salah satu pendukung lah bagi perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi dan sekolah, supaya bisa terhimpun data koleksinya, bisa disebar luaskan data koleksinya lewat portal-portal jejaring nasional yang kami bangun. Dan yang mungkin sudah sangat dikenal saat ini adalah portal web atau portal jejaring Indonesia OneSearch. Ya. Dan ini juga kami menggunakan standar-standar metadata yang memang diakui atau biasa digunakan di internasional. Nah, jadi dalam aplikasi Enlisat memang aplikasi Enlisat bukan aplikasi yang bisa dikatakan repositori digital khusus ya, tetapi aplikasi yang memadukan antara pelayanan terotomasi atau pengolahan koleksi konvensional dan juga pelayanan koleksi digital dalam satu aplikasi. Kami menyebutnya ini sebagai layanan e-library atau konsep e-library dalam perspektif kami. Nah, disitulah kami membangun aplikasi English Lite, mengembangkan terus. Jadi bagaimana caranya di dalam satu aplikasi itu tidak perlu lagi ada terlalu banyak, dalam satu perpustakaan banyak aplikasi ya. Jadi bagaimana caranya membuat aplikasi cukup satu pintu, baik untuk layanan konvensional maupun digital. Karena banyak juga koleksi yang dua jenis ini dimiliki oleh perpustakaan untuk judul yang sama. Jadi misalnya sebuah perpustakaan punya koleksi tercetak dan juga punya bentuk soft file-nya, gitu. Sehingga tidak perlu lagi dua kali menginput data, gitu ya. Konsep dasarnya seperti itu. Tujuan baiknya seperti itu. Nah, sehingga di sini memang tujuan kami membangun English Lite adalah satu, menyediakan tadi sarana berbasis TIK untuk penghimpunan koleksi nasional ya. Ini untuk dari sisi aspek tugas Perpusnas, yaitu menghimpun koleksi nasional. Kemudian juga kami mendorong penerapan ELIP tadi. Pertama, kalau belum terotomasi, kami dorong dulu untuk otomasi dengan English Lite. Kemudian setelah otomasi berjalan, mereka memahami tentang konsep-konsep TIK di perpustakaan, baru kami mendorong lagi untuk menambahkan konten-konten digital, terutama kearifan lokal ya, konten-konten digital yang diterbitkan di wilayahnya. Dan kemudian tujuan yang ketiga adalah menjadi sarana pembelajaran, menyediakan sarana pembelajaran dan pembimbingan teknis penerapan TIK di perpustakaan. Ya, Perpusnas memiliki tugas pembinaan, dan dalam pembinaan itu tentunya Perpusnas harus punya tools. Nah, English Lite inilah menjadi tools-nya yang di mana tidak ada konsekuensi harus berbayar atau mungkin komersialisasi dan sebagainya.
Seperti itulah konsep di InliSlide. Nah, kalau legalitas formalnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu, sudah ada SK-nya, dan di perguruan tinggi memang aplikasi InliSlide bisa dikatakan belum banyak Bapak Ibu. Jadi ada Brawijaya, Unair, Unhas, UNM juga saya belum pernah dengar langsung, tapi saya dapat info. Kemudian UIN Suska Riau, Poltek ya di Malang dan Padang, kemudian sekolah tinggi ada di Palangkaraya, kemudian ada di Jakarta dan Akakom. Tetapi saya melihat ada beberapa perkembangan yang belum kami catat, sehingga ini akan terus berkembang. Nah, mungkin untuk versioning saya skip saja, karena yang sekarang aktif adalah versi 31, Bapak Ibu. Di Unhas saya lihat masih versi 3 ya. Masih versi 3. Dan sebetulnya ada perbedaan antara versi dengan 3.0 dengan 3.1 ya. Tetapi dari spesifikasi teknis sama, yaitu ini berbasis web, ya multi platform. Kemudian bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman yang sifatnya open source, yaitu PHP 5 dengan framework YII 2. Nah, ini sangat memungkinkan untuk dilakukan modifikasi jika dibutuhkan untuk keperluan-keperluan khusus. Dan ini non-komersial pastinya. Nah, untuk versi 31 ini yang membedakan dengan versi 30. Di versi 31 itu ada modul untuk pelayanan koleksi digital. Ada pelayanan koleksi artikel. Ya. Ada layanan koleksi artikel. Ya. Ini yang membedakan versi 3 dengan versi 3.1, di mana kami perpustakaan pengguna InliSlide memungkinkan untuk memasukkan data-data artikel-artikel yang ada di dalam majalah yang dimiliki, atau mungkin dari terbitan-terbitan lah, termasuk mungkin juga jika ada jurnal-jurnal bisa juga dimasukkan ke dalam aplikasi InliSlide. Dan ini juga disertai dengan fasilitas untuk menampilkan atau melayani koleksi digitalnya. Nah, terkait dengan pertukaran data, ini terkait juga dengan Google Scholar, terkait juga mungkin nanti dengan Rama, dengan Indonesia One Search ya, integrasi dengan platform-platform jejaring. InliSlide menggunakan metadata terstandar. Yang paling utama adalah menggunakan metadata MARC. Ya. Metadata MARC ini merupakan metadata tertua gitu ya, untuk koleksi, lebih banyak koleksi monograf, ya, koleksi-koleksi tercetak. Tetapi perkembangannya sampai saat ini sudah bisa diakomodir ya, di mana pada saat ini kaidah pengatalogan RDA sudah didukung oleh MARC, seperti itu. Dan untuk koleksi artikel, nah ini memang yang membedakan tadi dengan versi 3.0. Koleksi artikel kami menggunakan metadata Dublin Core. Nah, ini juga masih mungkin perlu ada perlu ada kajian-kajian lagi. Ini nanti Mas Didi mungkin bisa lebih secara prakteknya. Jadi artinya koleksi-koleksi yang dimasukkan atau didata di aplikasi InliSlide itu sudah menggunakan metadata terstandar, yang artinya sudah siap sebetulnya untuk diindeks oleh aplikasi-aplikasi dengan aplikasi jejaring atau indexing yang mengacu kepada standar internasional. Nah, ini tadi untuk terutama yang di poin ketiga ini, di InliSlide sudah ada protokol komunikasi OAI PMH. Nah, ini sudah protokol ini digunakan oleh Indonesia One Search, dan saya lihat di Rama juga
menggunakan protokol OAI juga. Nah, cuma mungkin nanti bisa kami lihat juga ya, kita sama-sama kita lihat persyaratan di aplikasi indexing Rama itu, selain standar metadata, apakah ada hal-hal lain mungkin yang perlu diajukan atau disesuaikan. Nanti mungkin Pak Ika juga bisa memberikan satu pengalaman ya di situ. Nah, jadi di sini kami sudah menyiapkan Mark XML dan juga Dublin XML-nya untuk artikel. Oke, kami juga punya search engine indexing. Ini search engine indexing ini bukan indexing ke Rama ataupun ke Scholar ya, Google Scholar, tetapi search engine indexing ini adalah satu modul tambahan untuk yang berfungsi untuk mempercepat pencarian data di aplikasi penelurusan yang ada di InliSlide, terutama di aplikasi OPEC-nya. Nah, karena kalau hanya mengandalkan modul OPEC, bawaan dari OPEC itu kurang maksimal. Nah, sehingga untuk data-data koleksi yang untuk data yang sangat banyak, kami menyarankan untuk memasang aplikasi atau memasang indexing OPEC-nya. Nah, nanti mungkin detailnya Mas Arif dari pihak vendor pengembang InliSlide bisa sedikit memberikan informasi mengenai bagaimana sih atau indexing apa sih yang digunakan dan bagaimana cara menginstalnya dan sebagainya. Nah, mungkin untuk SMS Gateway, RFID ini lebih ke untuk ini ya, pelayanan perpustakaannya. Dan mungkin ini perlu kami sampaikan juga terkait dengan dukungan teknis. Ini sempat ditanyakan juga oleh Pak Tomeng waktu itu kepada saya, bagaimana cara Perpusnas mensupport. Yang pertama, kami mensupport dengan cara remote access, Bapak Ibu. Jadi kami bantu jarak jauh dari Perpusnas ke Unhas melalui koneksi internet. Kami remote di servernya, tentunya ini dengan seizin tim IT-nya atau admin setempat ya. Dan ini tidak dipungut biaya. Kemudian juga ya bisa juga untuk perpustakaan yang dekat dengan Perpusnas datang membawa servernya ke Perpusnas. Ini tidak dipungut biaya gitu. Dan apabila memang dua cara tersebut tidak berhasil atau masih terdapat kesulitan dan harus datang secara fisik, barulah mungkin bisa mengundang personil kami untuk datang ke sana gitu ya, untuk langsung menangani secara fisik. Ya. Nah, ini memang membutuhkan pembiayaan yang harus ditanggung oleh pihak yang mengundang. Nah, oke, mungkin itu di daerah juga memang kami membangun kader, Bapak Ibu. Jadi InliSlide ini memang basisnya adalah perpustakaan pembina ya. Perpustakaan pembina di mana di setiap daerah itu menjadi pembina juga sebenarnya dari perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi itu dibina oleh perpustakaan provinsi. Nah, di Jawa Timur memang di tempatnya Pak Ika sudah sangat kuat forumnya ya, sudah terbentuk sejak tahun 2016. Oleh karena itu diharapkan dari keterlibatan perguruan tinggi juga di dalam forum InliSlide ini bisa nantinya memberikan masukan-masukan, memberikan juga satu usulan-usulan untuk bagaimana InliSlide ini juga bisa setidaknya mungkin belum bisa menggantikan aplikasi serupa ePrints atau DSpace ya, tapi setidaknya memiliki standar-standar yang memang nantinya bisa juga diakomodir atau digunakan untuk bisa terindeks ke aplikasi-aplikasi
indexing minimal ya yang ada di Dikti juga gitu. Jadi bisa dikatakan tidak tidak harus berbeda jauh lah, kalau bisa menyamakan gitu ya, walaupun mungkin belum bisa menggantikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan sementara ini, nanti mungkin dari diskusi bisa kita kembangkan. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Aris, menarik juga ya. Berikutnya mungkin Pak Didik ya, Pak Didik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Tadi nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Aris, dari Insight sendiri memang kita sudah punya protokol OAI untuk interoperabilitas data. Dan kemarin saya juga sempat ngecek di Rama juga, repositori Rama juga support OAI. Saya share screen aja ya. Oke, ini standarisasi repositori di Rama. Tujuan standarisasinya seperti ini saya dapat dari websitenya Rama ya, Rama Ristek Dikti. Nah, ini untuk e-prints, jadi di Rama sendiri itu rupanya juga sudah mensupport OAI, tapi yang saya lihat dari sini itu ada penambahan dan hanya support OIDC mungkin ya standarnya, metadata prefix-nya OIDC. Di ini slide kita menggunakan dua, yaitu Mark XML dan OIDC. Di sini di e-print perlu penambahan ubah kolom dan sebagainya. Kalau di UNER, apakah juga e-printnya dirubah seperti ini Pak Ika, atau langsung bisa didaftarkan? Atau misalkan di Unhas sendiri sudah pernah mendaftarkan ke Rama atau belum, Bu? Kami belum mendaftarkan ke Rama Pak, karena kami harus mempelajari dulu aplikasi yang paling tepat itu kami gunakan apa. Ya. Oke, kalau misalkan di Rama sendiri ada, kan di sana UNER sudah terdaftar, apakah juga Pak Ika juga pernah melakukan edit atau mengubah kolom seperti ini di kalau rubah kolom ya, jadi intinya pertama kami mendaftar dulu, dan mendaftar itu tentu karena disyaratkan ada surat dari rektor untuk memperkuat bahwa siapa yang ditunjuk sebagai pengelola repositori, itu tentunya waktu itu kami juga melakukan hal itu, kami sampaikan ke rektor, kemudian ada surat, karena memang itu harus di-upload untuk bisa terdaftar. Karena itu komitmen bahwa untuk yang terdaftar di Rama, itu harus sesuai dengan kebutuhan itu minimal bab 1 di open. Intinya seperti itu. Kemudian tentu kami juga ada perubahan-perubahan, yaitu metadatanya harus ada tambahan untuk NIDN dosen dan NIM untuk mahasiswa, dan standarnya sudah ada defaultnya yang seperti itu. Jadi mungkin kalau memang slide itu akan digiring bisa ke arah situ, mungkin itu juga bisa difasilitasi. Harapan ke depan seperti itu, jadi nanti bisa lebih banyak lagi yang menggunakan slide. Itu aja. Iya, satu lagi Pak Ika, ini kan berbasis OAI, yang didaftarkan di OAI-nya di Rama seperti apa ya? Pak, tidak ada yang oh, iya. Kalau OAI
OAI di Rama itu kan yang kami daftarkan OAI DC, OAI DC yang dari EPRIN itu. Yang CGI garis miring OAI 2 itu ya? Saya kira hampir sama kok defaultnya. Oke, saya buka websitenya langsung. Kalau kita lihat OAI-nya, oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya pakai OAI-nya dari Unhas ya, misalkan. Ini dari OAI Unhas. Nah, ini adalah yang diambil kira-kira ya oleh Harvester atau misalkan Indonesia One Search atau dari Rama. Itu yang kita kirim atau yang kita tampilkan seperti ini, nanti yang di harvest dari sini gitu ya kira-kira. Oke, kemudian kita cek ya. Jadi kan sebenarnya di Rama itu juga ada, kalau misalkan mau mendaftar ke Rama harus sesuai dengan API-nya, OAI-nya seperti apa gitu ya. Dan salah satunya adalah yang disupport atau yang bisa digunakan adalah EPRIN. Nah, ini adalah yang digunakan di English Slide. Di English Slide di sini kita menggunakan OAI-nya berdasarkan mark XML. Nah, tapi sebenarnya di 31 itu untuk artikel kita juga menggunakan OAI DC atau Dublin Core. Jadi ini website lokal saya. Kalau artikel. Nah, ini kalau untuk yang artikel ya, yang menggunakan Dublin Core. Dari kreator, subject, description, dan sebagai identifier untuk file digitalnya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan OAI-nya yang ada di EPRIN. Saya minta izin Pak Ika, saya gunakan punya UNER ya. Saya gunakan punya UNER, repository. Kemudian ke komputernya.ac.id. Kalau nggak salah halaman OAI-nya kalau EPRIN itu CGI OAI 2. Yang circle. Oke. Oke, ini yang OAI-nya dari UNER. Sebenarnya ini sama-sama menggunakan seperti yang di artikel tadi ya, kalau saya sandingkan tadi, dia sama. Jadi kalau ditanyakan apakah ini itu support OAI-nya, support berdasarkan ke Rama, kami support kalau itu OAI yang standar, yang belum ditambah kolom dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu yang saya tadi tanya nambah kolom dan sebagainya, itu
kemarin dan hari ini saya cek itu juga tidak ada penambahan di sini di kolom sebelah kiri ini. Harusnya kan ada NIM dan EIDM seperti itu, tapi di sini nggak masuk gitu. Nah itu juga saya yang agak kesulitan untuk melakukan riset apa yang harus diubah, apa yang harus disamakan dan sebagainya. Karena dari Rama sendiri kita nggak bisa sembarangan daftar, harus orang dari institusi atau dari universitas yang bisa daftarkan dan sebagainya. Jadi dari sini saja sebenarnya sama. Dan kalau misalkan ingin menggunakan itu slide untuk didaftarkan sebenarnya bisa. Yang perlu dilakukan adalah perubahan bagaimana kita dari OAI yang pakai XML ke DC. Jadi setelahnya ditranslate lah, misalkan tag 024 atau ini atau field tag 246 ini masuk ke misalkan judul atau ke mana, nah seperti itu. Ini translate saja karena yang di Rama itu hanya support OAI DC seperti itu. Jadi apakah ini slide bisa digunakan di Rama? Bisa, tapi kita harus melakukan translate dulu dari pakai XML ke OIDC. Mungkin ada pemetaan, misalkan kolom atau tag yang seperti ini masuk ke kreator atau author. Kemudian tag yang pengarang tambahan, misalkan masuk ke kontributor, nanti masuknya ke dosen dan sebagainya. Mungkin itu yang kemudian, nah iya satu lagi yang tadi penambahannya itu saya belum melihat sih, kalau misalkan yang didaftarkan hanya OAI-nya saja di Rama, saya belum melihat ada kolom penambahan kolom untuk NIM mahasiswa dan tadi dosen. Oke. Kalau menggunakan OAI-DC seperti biasa, yang perlu dilakukan jika ingin menggunakan itu slide masuk ke Rama adalah translate atau pemetaan dari misalkan tag sekian masuknya ke jadinya ke author, tag sekian jadinya ke apa gitu ya dan sebagainya. Mungkin itu dari saya kalau untuk ini slide ya, ini slide ke Rama gitu ya. Dan kemudian sebenarnya di Rama juga ada standar API tambahan kalau misalkan tidak menggunakan ePrint dan sebagainya. Itu apakah juga memungkinkan? Itu juga memungkinkan sih, ada panduan juga di dalam Rama itu. Tapi kalau mau lebih gampang, mending kita gunakan yang kayak ePrint aja, yang sudah ada di yang sudah banyak digunakan di mana-mana. Oke, sementara sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Terima kasih Pak Didi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Prof. Nasrum akan ada kegiatan setelah ini, ada rapat dengan Ibu Rektor. Jadi saya barangkali Pak Nasrum bisa memberikan ada pertanyaan mungkin atau ada hal-hal yang ingin dikemukakan di sini, Prof. Silakan. Sebelum saya ke Pak Arif ya. Silakan Prof. Ya, makasih Bu Firen. Tadi saya lihat ada WR1 ya. Ya, yang terhormat Pak WR1, kemudian Direktur, Ketua PMC, dan teman-teman kolega dari UNAIR dan Perpustakaan Pusat. Pertama-tama terima kasih atas ilmu yang di-sharingkan kepada kami. Terus terang kami masih banyak membutuhkan informasi dan masukan dari teman-teman yang sudah lebih dahulu melaksanakan program ini, sehingga kami berharap bahwa dengan workshop ini kita bisa lebih mudah untuk memilih metode mana yang kita akan capai. Saya Nasrum Masih, kebetulan Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan. Sebenarnya perpustakaan ini berada di bawah bidang akademik,
Wakil Rektor Bidang Akademik hanya berhubungan dengan kami karena dalam rangka peningkatan citasi. Ya. Kemudian kita berharap bahwa produk-produk ilmiah yang terpublish dan tidak terpublish itu betul-betul terdokumen dengan bagus. Saya kurang begitu memahami dengan metode yang dipakai di perpustakaan, tapi saya berharap bahwa tim perpustakaan dari Unhas dan tim IT itu bisa berkolaborasi untuk bisa menghasilkan satu sistem yang kira-kira apa yang kita butuhkan langsung kita bisa dapatkan, dan apa yang orang ingin lihat tentang hasil artikel yang dari Unhas itu bisa dengan mudahnya dibuka. Saya kira itu target dan tujuan kita agar supaya Unhas juga bisa masuk dalam program seperti Rama tersebut. Saya kira itu saja masukan saya. Terima kasih kepada teman-teman dari Perpustakaan Pusat atas waktu dan kesempatan serta sharing ilmu dan keterampilan yang dipunyai, dan juga dari pengalaman dari Unair. Semoga menjadi amal ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sebelumnya mungkin saya juga bisa meminta dari Prof. Restu barangkali. Silakan, Prof. Ya, makasih Bu Feren. Saya sebenarnya lagi masih menikmati penyampaian-penyampaian dari tadi Perpustakaan Nasional dengan teman dari Unair, dan saya kira saya ingin lebih banyak menyerap informasi-informasi yang ada, karena saya kira kita harapkan memang seperti yang disampaikan Prof. Nasrun tadi, bahwa kita akan melakukan upaya-upaya pembenahan dalam rangka pengembangan repositori kita pada satu sisi, dan sisi lain juga terkait dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan kita punya artikel-artikel untuk bisa disitasi, untuk bisa diakses oleh banyak orang, dan ini saya kira yang sangat penting bagi kita, sehingga kita memerlukan masukan yang banyak dari Perpusnas dengan teman Unair untuk kemudian nanti kita ya mencoba untuk menentukan bentuk-bentuk atau platform-platform yang akan kita gunakan untuk bisa cocok bagi Unhas, bagi kepentingan internal Unhas, dan juga mensupport kebijakan-kebijakan baik dari kementerian maupun dari Perpustakaan Nasional. Saya kira itu sementara Bu Firen, saya tetap mengikuti FGD ini. Ya, terima kasih Prof. Ya, saya kira kita lanjut ke Pak Didi, ke Pak Arif Yuda Ramadhani, barangkali bisa share apa yang bisa kami dapatkan dari pengalaman atau bagaimana pengelolaan repositori dari Perpusnas. Terima kasih Pak. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya Arif Yuda Ramadhani selaku rekanan dari Perpustakaan Nasional. Untuk di Insight sendiri. Maaf Pak, agak kurang jelas. Ya. Halo, jelas? Ya, oke. Sudah lebih baik. Di Insight sendiri menggunakan indexing, yaitu Elasticsearch. Bisa saya share screen dulu. Ya, dia menggunakan Elasticsearch ini, yang dimana minimum requirement itu minimal untuk sisi hardware ya, itu RAM dengan 4 GB, dan memorinya dengan minimal ya 20 GB sudah cukup sih. Tapi disarankan untuk memori RAM
itu minimal 8 disarankan. Karena di sini elastik ini membutuhkan 2 GB untuk penginstalan untuk penyimpanan indexing tersebut. Fungsi dari elastik ini seperti kata Pak Aris tadi bilang, itu untuk mempercepat pencarian data yang mana jika datanya sudah terlalu banyak, andai kata misalnya datanya masih di bawah 10.000 untuk query SQL langsung itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuman dirasa jika ini mempercepat bisa pakai elastik ini. Terus juga tadi Mas Didi sudah menjelaskan juga ya tentang OAI PMH. Sebenarnya di InInsight pun juga sudah menyiapkan juga ya OAIDC ini. Itu kan yang tadi Mas Didi untuk artikel ya. Kita di sini sudah menyiapkan juga OAIDC untuk koleksi. Yang mana nanti akan kalau misalnya ada ini digunakan mungkin ada penambahan seperti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin nanti bisa di indeks ke repositori RAMA tersebut. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Baik, mohon izin mungkin Ya, Bu Ferencia ya, menambahkan ya. Ini indexing ini yang dimaksud di sini bukan indexing RAMA ya, tapi indexing data nih, terutama Pak Tomeng ya. Waktu itu nanya indexingnya. Nah, ini terkait dengan terjadinya kelambatan searching data pada situs web Digilibnya Unhas. Mungkin Arif bisa lihat di Digilibnya Unhas, Arif. Tadi barusan juga saya search memang sangat lambat ya, sehingga memunculkan timeout tadi kalau dari saya gitu ya mencari. Nah ini juga lambat, menjadi salah satu keluhan dari Pak Tomeng. Diganti RAM-nya. Nah waktu itu RAM-nya masih kecil. Nah sekarang kami mungkin perlu juga mungkin didiskusikan RAM yang sudah ditambahkan, dan satu lagi tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Arif, apabila data sudah melebihi dari 10.000 record, memang sebaiknya mulai ada diterapkan indexing indexing search ini gitu, supaya membantu database bisa jadi tidak mengandalkan hanya mengandalkan query database tadi ya, mengandalkan kemampuan database, tetapi juga dia bisa membantu untuk mempercepat pencarian. Nah, ini mungkin yang saya sarankan untuk dipasang juga di dalam servernya Digilib Unhas ini. Nantinya ke depan, nanti mungkin Arif dan Didi bisa membantu. Mudah-mudahan ini bisa jauh membuat percepatan pencarian di OPEC Digilibnya Unhas. Gitu. Baik ini untuk Digilib maupun mungkin yang aplikasi untuk perpustakaannya ya. Pak Tomeng kalau nggak salah punya menggunakan InInsight ini juga. Jadi ada dua fungsi ya Pak Tomeng kalau nggak salah untuk layanan perpustakaan dan juga untuk repositori digitalnya. Gitu. Mungkin bisa dua-duanya kalau memang ini dipasang Elasticsearch-nya. Mungkin itu Ibu, saya tambahan dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Aris. Mungkin kita bisa dengar juga atau adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Dari DTI silahkan, mungkin Pak Lukman Syafi'i. Supaya kita dengarkan bagaimana sebenarnya pengelolaan di Unhas ini, karena terus terang apalagi saya ini baru 1 tahun berkiprah di perpustakaan, masih banyak hal yang belum saya mengerti, hal-hal yang belum saya pahami. Bagaimana Pak? Baik Bu. Karena Pak Lukman Syafi'i ini adalah dia tim DTI, tetapi dari awal dibangunnya repositori Unhas,
beliau yang semacam bidannya. Jadi kenapa saya minta beliau untuk berbicara, karena beliau sangat memahami repositori Unhas. Silakan Pak Lukman. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Ibu. Khusus Pak Aris, maaf Pak Aris, selama ini tidak pernah ketemu muka. Baik, mungkin tadi ada sempat disampaikan, jadi ada beberapa yang ingin juga saya sampaikan, tapi ternyata oleh Pak Didik sudah disampaikan terkait dengan OAI dari repository, jadi memang sudah aktif juga. Cuma yang saya tidak tahu apakah ini bisa dikonekkan dengan Ramadikti terkait dengan format metadatanya. Seperti itu pertanyaan pertama saya, apakah ini memungkinkan untuk dikonekkan ke Ramadikti kalau memang terkait dengan aplikasi ini. Jadi kalau saya tadi diskusi saya dengan perpustakaan, sebenarnya kita kan punya dua opsi, apakah ini memungkinkan atau harus migrasi seperti itu. Terus tapi ternyata sudah disampaikan oleh Pak Didik bahwa OAI-nya sudah aktif juga. Terkait dengan kecepatan akses, Pak Aristanto, mungkin sekaligus saya melaporkan dari diskusi dengan pihak Perpusnas. Ini saat ini RAM dari server di Gilead ini sudah 32 mega dengan 16 core CPU-nya. Bandingkan sebelumnya RAM itu hanya sekitar 3 giga, sekarang 32 giga. Jadi memang ada perubahan yang sangat signifikan setelah kami migrasi ke server baru. Itu yang ingin saya laporkan. Terus terkait pertanyaan ini, akses ke Google Scholar, saya juga mengecek atas bantuan dari Pak Ika Rudianto, juga ada petunjuk ternyata repositori di Gilead Unhas juga sudah terindeks di Google Scholar. Ada sekitar 1.500, hampir 1.500 dokumen yang terindeks di Google Scholar. Saya kira ini masih sangat kecil dibanding jumlah dokumen kita yang ada di Gilead ini. Seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya laporkan. Yang ingin saya tanyakan tadi kepada Aristanto, apakah memungkinkan kalau misalnya ini tidak dimigrasi, ini akan bisa terindeks dengan baik oleh Ramadikti, seperti itu. Terima kasih, Pak. Sementara itu pertanyaannya kemana, Pak? Ke Pak Aristanto atau Pak Didik mungkin. Oke, silakan Pak Aris atau Pak Didik. Baik, ini memang ini yang perlu didiskusikan terkait jadi memang Unhas ingin mencari aplikasi mana sih yang tepat gitu ya untuk repositori digitalnya yang selama ini menggunakan aplikasi InlistLive. Nah, dari pembahasan tadi sebetulnya menurut saya patut diuji coba ya, menurut saya sih patut dicoba InlistLive ini apakah memang memungkinkan untuk didaftarkan di Rama. Ada beberapa aspek yang memang harus ditambahkan atau komponen yang harus ditambahkan di InlistLive. Teknisnya mungkin nanti Mas Didi bisa mungkin menambahkan. Kalau dari sisi metadata dan OAI-nya sebenarnya sudah memenuhi, tetapi mungkin di Rama itu kalau di Rama memang mengharuskan menggunakan metadata Dublin, berarti ada satu mekanisme untuk membuat satu tambahan ya OAI DC
yang modul OAI DC yang secara otomatis mengkonversi OAI MARC ke DC. Jadi maksud saya teman-teman di Unhas tidak perlu memodifikasi English slide-nya menjadi Dublin, menjadi metadata Dublin, tetap MARC, tetapi nanti disediakan modul tambahan yang secara otomatis mengkonversi dari MARC ke Dublin, gitu, ke Dublin Core, sehingga pada saat di indeks atau di harvest oleh Rama, itu yang di harvest adalah metadata Dublin Core-nya, bukan MARC-nya. Nah, itu dari sisi kami sebetulnya perlu juga dilakukan research ya, seperti itu. Jadi artinya tidak kalau memang bisa ya tidak perlu pindah ke ePrints karena prosesnya mungkin butuh waktu. Tetapi bisa juga di waktu yang sama untuk memastikan karena ini kan masih dalam proses ya, artinya ini uji coba ya, kita mengarah ke sana. Bisa juga di waktu yang sama Unhas mempelajari ePrints ya, dan kami membantu memigrasikan ke aplikasi ePrints-nya seperti itu. Jadi kita ada istilahnya ada dua project lah ya. Satu dari sisi kami ingin bagaimana melihat kemungkinan English Slide ini bisa diindeks oleh Rama dengan beberapa strategi tadi. Dan yang kedua, karena memang ePrints ini menjadi aplikasi yang standar digunakan oleh Rama ya untuk indexing, ya bisa juga nanti kami membantu migrasinya ke ePrints gitu. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya memang dua-duanya berhasil ya kembali lagi pada Unhas, apakah akan lanjut pakai ePrints saja atau tetap menggunakan aplikasi English Slide. Tetapi memang tadi permasalahan indexing English Slide-nya sendiri saya rasa perlu mulai dilakukan. Arif mungkin membantu mengindeks English Slide, menambahkan indexing English Slide-nya supaya bisa pencariannya lebih cepat. Dan ini bukan cuma di gilip.unhas.ac.id ya, mungkin di aplikasi perpustakaan Unhas juga ya untuk layanan konvensional kalau memang menggunakan English Slide. Mungkin di situ Bu. Jadi ada dua aspek untuk kami research gitu ya. Untuk Unhas bisa tetap kami bantu untuk migrasi dari English Slide ke ePrints. Iya. Ya. Silakan mungkin Mas Didi mau menambahkan. Ya, saya silakan. Nah, jadi kalau untuk migrasi ke ePrints itu kemungkinan waktunya agak lama karena kita sebelumnya belum pernah untuk migrasi dari English Slide ke ePrints. Tapi kalau misalkan di ePrints itu ada fitur dia bisa harvest dari OAI PMH, itu sangat memungkinkan sekali. Nah, kalau yang menggunakan English Slide sebagai repositori atau didaftarkan di Rama, itu sebenarnya tadi sudah ditampilkan juga sama Arif. Sebenarnya kita OAI DC ready juga untuk OPAC-nya, untuk katalog. Tapi kita harus ada pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan misalkan judul nanti teks sekian masuk ke judul, teks sekian masuk ke kontributor dan sebagainya seperti itu. Yang lebih memungkinkan mungkin menggunakan OIDC untuk dari English Slide untuk daftarkan dulu di Rama. Tapi ini ada juga yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Ika. Dulu itu waktu penambahan kolom di ePrints itu data yang lama, apakah juga diedit datanya, ataukah data yang lama dibiarkan, data yang baru ditambahkan isiannya?
Gitu. Jadi kalau misalkan data yang lama dibiarkan, nah ini kita menggunakan OAI yang standar di ini slide itu bisa kita daftarkan, nanti yang kedepannya aja yang kita tambahin NIM dan sebagainya. Kalau dari pengalaman Pak Ika di Ebrin ini yang daftar di Rama, apakah data yang lama juga ditambahkan data NIM dan sebagainya, ataukah dibiarkan data yang baru saja ditambahkan, atau gimana ya Pak? Ya, gimana Pak Ika? Oke, makasih ya. Jadi intinya sebelum saya menjawab, mungkin saya juga menanggapi dari Pak Aristianto juga ya. Saya kira mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aris, karena kan kita belum tahu, belum pernah mendaftarkan, belum pernah mencoba. Apakah demi perkembangan atau pengembangan English Slide, saya kira tidak ada salahnya dicoba, karena memang sebenarnya dari data yang terrecord di Rama dari repositori UNER itu belum seluruhnya itu datanya diupdate. Jadi intinya kan sebenarnya kalau memang mengambil dari OAI DC itu sebenarnya data itu yang dari English Lab mungkin bisa masuk. Pertama itu. Kedua yang mungkin ini perlu disampaikan bahwa untuk perubahan seperti tadi yang NIDN, kemudian NIM, standar defaultnya, kemudian nanti sebenarnya ada departemen itu nanti ada harus ada sesuai standarnya, itu kode prodi, ya kode prodi, kemudian nomor serinya, tagar, kemudian ada nama prodinya. Itu juga dimasukkan di departemen. Sebenarnya itu fungsinya itu pada saat kebetulan waktu itu kami juga mengikuti sosialisasi, itu nanti arahnya itu setelah terindeks di Rama, itu arahnya nanti adalah data tersebut itu bisa diharvest ke Forlab Dikti. Jadi artinya data repositori itu sebenarnya akan digunakan data basis data dalam aplikasi Anjani. Aplikasi Anjani itu adalah aplikasi anjungan integritas. Jadi di mana nanti kedepannya itu, ini tambahan aja, pada saat data kelulusan di Forlab Dikti, misalkan saya lulus tahun 2017, kemudian skripsinya apa, itu kan ada data Forlab Diktinya, itu nanti mengambil datanya di Rama. Pada saat diklik, kemudian ternyata judulnya itu tidak sinkron dengan yang ada di Rama, tentunya itu nanti patut dipertanyakan. Makanya kemudian diharapkan bahwa data yang ada di repositori institusi itu melingkupi kontributor juga, karena nanti larinya adalah penilaian dari pembimbingnya siapa, itu nanti masuknya juga di Sinta, kemudian masuknya di Anjani pada saat dosen melakukan penulisan dan yang lainnya, itu nanti bisa diceknya di situ. Kedepannya adalah seperti itu, rangkaian bangunan aplikasi dari Dikti adalah seperti itu. Jadi memang tadi yang disampaikan, dimunculkan di OAI-nya, di OAI baik itu English Slide dan di repo, itu memang tidak muncul. Tapi munculnya nanti pada saat kita buka di aplikasinya, kemudian diklik di JSON-nya. JSON-nya nanti akan memunculkan bahwa NIDN-nya berapa. Jadi kemungkinan yang di grab nanti itu, kalau untuk yang Rama mungkin secara umum sesuai OAI, mungkin nanti ada beberapa entah itu tools yang akan dilarikan ke Forlab Dikti, tapi sampai sekarang saya cek di Forlab Dikti juga belum bisa merujuk ke skripsi ini, karya ini benar enggak, itu belum. Tapi waktu setahun yang lalu saya mengikuti sosialisasi seperti itu. Dan ternyata memang pada saat itu kami mendaftar, kemudian kami merubah NIDN dan yang lainnya, tapi kan otomatis data itu kami rubah yang terbaru, itu yang 2020 itu terbaru kami rubah, terus yang lama ini sedikit demi sedikit juga kami rubah, karena memang aplikasi di repositori kami itu close access.
karena memang kami udah komitmen itu, otomatis harus berubah, memecah lagi, bab 1 kami buka, yang lainnya kami tutup. Sambil membuka itu kami juga memperbaiki datanya. Tapi dari situ yang dirubah tidak sebanyak itu, dan itu sudah terindeksnya banyak walaupun belum semuanya, karena data di kami ada 80.000 yang terindeks 60 sekian, ya seperti itu. Jadi saya kira kalau tidak dimulai dari sekarang mungkin Unhas tentunya harus dilengkapi dengan LUC-nya, letter of commitment-nya yang diupload, kemudian dimasukkan. Tentunya nanti harapan kami juga mungkin dari Perpusnas itu bisa memfasilitasi untuk menambahkan field-field yang mungkin nanti pengarang, karena pengarangnya perbedaannya kan kalau di Perpusnas di feed nama depan belakang, kemudian ada yang lainnya seperti itu, kemudian ada email, ada itu satu rangkaian. Sebenarnya sih berbeda tabel dan yang lain, cuma dia tampilnya seperti itu. Ya mungkin itu nanti yang bisa dipelajari dan dimodifikasinya seperti itu. Mungkin itu dari saya masukannya. Kalau tidak dicoba dari sekarang, karena memang kalau yang di pendaftaran Rama sendiri itu kan sebenarnya Eprin, Space, kemudian Setiadi dan lain-lain aja. Cuman Setiadi sendiri itu masih perlu dimodifikasi sama, dan modifikasinya itu sebenarnya larinya nanti ke arah Forlabdikti dan Anjani. Itu sepengetahuan kami. Mungkin itu dari saya. Silakan Mas Didi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ika penjelasannya. Jadi begitu sesuai dengan penjelasan Pak Ika tadi, bahwa kalau misalkan pun menggunakan ini slide, ya, data-data juga harus dilengkapi. Data-data yang ada, misalkan NIM, kemudian NIDN, dosen, ya. bisa dimasukkan kontributor. Tapi tetap saja kami, bagaimana ya? Kalau kita menyesuaikan dengan apa yang ada di Dikti, dengan menambahkan field-field tertentu di OAI kami, maka OAI kami itu kemungkinan nggak terstandar lagi gitu. Jadi misalkan yang dibutuhkan OAI standarnya itu nama itu cuma sebaris, tapi nanti jika ada pembaruan itu bisa jadi nama itu ada array gitu kan, ada field-fieldnya lagi. Nah itu untuk jadi pertimbangan juga untuk di kita juga sih, pertimbangan juga di kita bagaimana nanti apakah kita menyesuaikan dengan karena jika kita mengikuti dari Rama sendiri, dari Forlabdikti tadi, ya tadi takutnya nanti OAI kita tidak terstandar, atau bisa juga kita bikinkan dua OAI, satunya yang memang benar standar, satunya yang untuk Rama ini gitu. Kemudian bisa juga kita akali dengan menggunakan misalkan tanda baca, tagar, dan sebagainya. Misalkan nama depan dikasih tagar, kasih bintang atau apa, nama belakang dikasih kode apa, seperti itu. Nah, itu juga opsi-opsi yang ada gitu. Jadi, tapi kalau misalkan ingin dicoba menggunakan slide, nanti kita susunlah bagaimana OIDC-nya atau pemetaan dari map-nya ke OIDC, tapi tetap dengan komitmen juga bahwa teman-teman di sana harus melengkapi data tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa otomatis misalkan ini nggak ada NIM-nya, cuma nama mahasiswa aja, nama pengarangnya, kemudian otomatis harus ada NIM-nya. Nah itu dari kita tidak bisa melakukan yang seperti itu. Yang bisa ya dari teman-teman untuk berubah dan melengkapi data sesuai dengan yang ada di persyaratan di Rama tadi. Ya, terima kasih Pak Didi. Barangkali ada teman-teman yang ingin berbicara, Pak. Kayaknya Pak Lukman. Ya, silakan Pak Lukman. Mungkin menambahkan Pak Aristanto, saya coba mengecek di Rama Dikti, ternyata tipe OAI-nya itu mendukung tipe Mars XML. Apakah ini sama? Izin saya share screen dulu. Ya. Silakan Pak. Ini kalau kita mau daftarkan di
Ini tipe ini ada, Pak. Apakah ini yang dibutuhkan memang cocok dengan InDesign atau gimana? Ya, itu cocok Pak, cocok sekali dengan tipe yang dibutuhkan di InDesign. Cuman yang jadi masalah di contohnya, contoh standarnya yang diberikan, jika ada Pak bisa ditampilkan contohnya kalau untuk memakai XML yang bagaimana yang bisa diterima oleh Rama. Soalnya contohnya kan yang dikasih yang JSON itu tipenya DC gitu, tipenya OAI DC, Dublin Core. Tapi tadi kalau misalkan memang ada untuk pakai XML itu cocok sekali. Cuman kita tinggal cari contohnya aja yang bagaimana yang bisa tag yang apa aja yang bisa diterima oleh Rama tersebut gitu. Contoh JSON-nya gitu. Itu sih, Pak. Jadi saya belum temukan Pak contohnya, tapi yang saya temukan ternyata support dengan bisa ya. Ya. Atau mungkin izin nambahkan, mungkin nanti Didi Ya, kita coba dari kita perpusat ya, di samping nanti Pak Lukman dan mungkin mohon izin Pak Ika juga kalau misalnya memang bisa membantu juga menanyakan kepada si pengelola Ramanya ya, untuk kemungkinan hal tersebut. Cukup menggembirakan sih tadi setelah saya dengar dari Pak Lukman bahwa sebenarnya kalau Rama itu mensupport MAC, artinya secara struktur tidak perlu ada perubahan, cuma mungkin ada penambahan-penambahan di ruas-ruas atau di sub-sub ruas yang ada di dalam mark-nya InDesign gitu ya. Dan ini artinya ke depan ada kemungkinan InDesign bisa benar-benar menjadi repositori jurnal ilmiahnya perguruan tinggi. Artinya bisa menjadi alternatif repositori. Nah mungkin ini nanti perlu ada ya dari sisi InDesign-nya ya, mungkin Bu Florencia ya, dari sisi InDesign-nya kami akan coba explore nih, karena ini suatu hal yang baik, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Faris. Ya. Ini ada pencerahan buat kami mendengar semua ini. Tapi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dari teman-teman dari DTI selain Pak Lukman barangkali ingin menggali lagi, atau dari Pak Dirpan. Ya silahkan ya. Pak Dirpan. Baik, terima kasih Bu. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, yang saya hormati Bapak Ika, Pak Didi, Pak Ristianto, teman-teman dari Unair dan Perpustakaan, terima kasih banyak atas sharingnya, ilmunya. Teman-teman di DTI dan Perpus juga yang saya hormati. Baik, saya dari PMC, Publication Management Center. Jadi kalau kami itu sebenarnya kepentingannya adalah citasi. Tapi mendengar tadi penjelasan dari Pak Ika Rudianto sangat menarik. Salah satu poin penting yang saya tangkap dari beliau adalah selain repositori meningkatkan citasi, juga meningkatkan webometrik, Pak Ika ya. Dan terus terang kalau kami di UNAS ini sumbangsi repositori kita itu masih minim kalau ke webometrik. Saya sendiri kalau ingin mencari literatur lebih senang ke repositori IPB, Unair. Nah, kalau dari sisi kami sebenarnya apapun platformnya yang penting dokumen-dokumen yang ada di dalam itu diindeks oleh Google Scholar yang pada ujungnya nanti akan meningkatkan citasi Unhas. Nah, saya beberapa kali mencoba mengetes ke mahasiswa saya, tolong citasi jurnal saya kalau dia menulis skripsi. Tapi setelah dimasukkan di repositori Unhas, ternyata tidak menambah apa-apa. Nah, beberapa tahun yang lalu kita pernah memakai DSpace, platform DSpace. Nah, itu menambah itu. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa diganti. Nah, jadi selain itu mungkin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ika. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan Pak Ika pada saat pembuatan e-printnya, kira-kira berapa lama waktu yang misal kami memigrasi total nih dari Digilib ke e-print. Kemudian yang kedua, setelah e-print terbentuk, kira-kira
migrasi ke Ramanya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari ePrint ke Rama? Mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya tidak sempat dengar. Kemudian yang lain mungkin Pak Didik atau Pak Aris bisa membantu. Kira-kira platform Digilib yang dipunyai oleh Unhas sekarang ini, kalau ingin migrasi ke ePrint, seberapa effort yang digunakan? Mungkin itu saja dulu, Bu Kiran. Ya. Nanti kalau ada lagi saya akan tambahkan. Terima kasih. Silakan, siapa yang duluan mau menjawab? Apa Pak Aris atau Pak Ika? Pak Ika dulu mungkin ya, yang memahami ePrints-nya mungkin. Oh ya, Pak Ika silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya sedikit mungkin menjawab ya, mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Andi Dirpan ya. Oke, tentu dalam membangun repository tersebut kami memulai mendesain dan yang lain-lainnya. Tentu waktu yang kami butuhkan sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan itu waktu yang kami butuhkan. Walaupun sebenarnya waktu tersebut lebih cepat atau kami istilahnya kami anggap lahirnya prematur sama yang kami lakukan pada saat migrasi otomasi menggunakan Enlistlet, itu waktunya ternyata tetap sama. Ternyata target dari kami itu berbeda dengan target dari pimpinan. Pimpinan pasti ingin lebih cepat dan selalu prematur. Tapi nggak apa-apa, itu membuat spot jantung kami lebih sehat, ya, lebih sehat karena bekerja benar-benar memaksimalkan daya upaya. Jadi intinya waktu tersebut cukup. Kalau dibilang singkat, bagi kami ya singkat, tapi kalau dibilang lama juga lama, karena memang metode yang kami gunakan itu secara manual. Kemungkinan kalau di Perpusnas itu biasanya kan ada metode menggunakan tools ya, jadi mempelajari struktur data dan yang lainnya, kemudian dari tools itu dicoba dimasukkan secara otomatis dengan tools tersebut. Tapi di kami, karena kami juga pada saat di betul apapun itu kami juga tidak tahu toolsnya larinya kemana, itu kami lebih percaya biasanya secara manual dulu. Kita pelajari struktur data antara kedua aplikasi tersebut, kemudian baru kita samakan, oh ini harus masuk ke sini, ini nanti relasinya di sini, ini di sini. Itu seperti itu. Itu yang kami lakukan, yang mungkin membuat waktunya lebih lama dibandingkan dengan yang biasa digunakan oleh Perpusnas. Karena jujur waktu kami migrasi Enlistlet pun kami secara manual. Karena pada saat kami menggunakan tools itu kok ada beberapa, kok ada yang hilang gitu. Akhirnya saya berhentikan terus kemudian manual. Intinya seperti itu. Jadi kalau waktunya ePrint ke Ramanya sendiri Pak Ika, ePrint ke Rama. Kalau ePrint ke Rama, saya kira sesuai dengan pada saat kami mendaftar, otomatis kemudian verifikasi ya udah tinggal pengindekskan dari pihak Rama. Sama mungkin kalau di OneShot ya, dia itu diindeks. Sebenarnya jadi langsung dipanen datanya Pak ya? Iya betul, langsung dipanen. Intinya seperti itu. Kemudian terkait dengan sedikit lebar terkait dengan indexing di Scholar ya, Scholar Google. Tadi Pak Lukman juga nyampaikan ternyata udah terindeks ya 1390 untuk artikel di Enlistlet-nya. Memang secara prinsip sebenarnya fungsi dari Scholar Google adalah seperti itu. Dia mengindeks. Cuman bagaimana kita membuat Scholar Google itu sering datang ke web kita, itu yang perlu dilakukan sehingga lebih cepat pengindeksannya, lebih powerful. Itu yang mungkin seringkali diabaikan. Jadi nama biasanya kalau di dunia marketing itu biasanya ada search optimization index, optimization, search engine optimization, itu yang digunakan. Sama repository pun atau website apapun itu kita lakukan seperti itu. Kita masuk ke Google Console ya, kemudian kita registrasi, tentunya nanti registrasinya itu kita masukkan ke laman web kita.
Kemudian kita setting berapa kali Scholar Google akan berkunjung ke web. Misalkan pada saat kebutuhan tiba-tiba, oh ada yang saya butuh ini langsung segera diindeks, kadang ada beberapa artikel yang tiba-tiba butuh cepat diindeks, itu kita langsung mainkan di robotnya, indeks sekarang, biar memaksa Google untuk datang. Jadi seperti itu. Jadi itu yang perlu dioptimalkan. Nah, mungkin bagi pengelola aplikasi yang mungkin tidak paham, oh ini harus dimasukkan di mana, itu agak susah. Tapi kalau di orang-orang TI mungkin lebih memudahkan. Nah, itu mungkin yang bisa ditambahkan. Mungkin dari IndiSlide itu ada kolom pada saat mendaftarkan indexing, entah itu Google atau Google-nya, itu bisa, oh robotnya ini tanamkan di sini, ada kolomnya, itu lebih memudahkan, memungkinkan. Mungkin seperti itu sih, kalau saya seperti itu. Jadi intinya tetap dioptimalisasikan untuk search engine-nya, di Google-nya, didaftarkan, kemudian kita membuat sitemap-nya. Jadi setiap repository atau misalkan IndiSlide itu kan nanti ada istilahnya map-mapnya ya, folder-foldernya itu dibuatkan, sitemap-nya seperti apa, itu yang didaftarkan kan juga ke Google. Jadi oh nanti dia Google itu kalau mencarinya maksudnya di mana saja sih, ditunjukkan, istilahnya ditunjukkan arahnya Google itu. Ini lo indeken, ini lo indeken, ini lo indeken, ini nggak usah, itu diarahkan Google-nya. Itu untuk mempercepat. Dan mungkin itu yang selama ini dari pendahulu kami yang sama-sama menggunakan ePrint, itu ternyata lebih cepat kami terindeksnya. Adalah salah satunya adalah seperti itu. Itu kuncinya yang kami lakukan. Mungkin itu sedikit menjawab. Ya, terima Jadi kasih. sekarang Unair tinggal pakai ePrint Pak ya, atau dua-duanya berjalan, IndiSlide dengan Sudah ePrint? pakai ePrint mereka untuk termasuk. Untuk repository kami menggunakan ePrint. Kalau untuk aplikasi perpustakaan kami menggunakan IndiSlide. Intinya seperti itu. Kalau untuk jurnal kami menggunakan OJS, kalau untuk conference kami menggunakan OCS. Jadi kita beda-bedakan. Oh ini untuk conference, untuk proceeding berarti kita menggunakan Open Conference System. Kalau untuk jurnal kami menggunakan Open Journal System. Jadi benar-benar kami pisah-pisahkan, tidak jadikan satu. Oke, seperti itu. Oke, saya kira terima Mungkin kasih. Pak Ika, terima kasih. Ya, barangkali Pak Aris bisa menambahkan dari pihak, atau Pak Didi, barangkali Pak Didi. Ya. Pak Aris, ya silakan Pak Ya Aris. baik Bu. Pada prinsipnya kami akan membantu untuk memigrasikan dari IndiSlide ke ePrint ini jika memang Unhas melihat atau memilih ya ePrint menjadi aplikasi repositorinya. Memang seperti yang saya paparkan di awal, pembangunan IndiSlide ini memang untuk lebih kepada bagaimana kami menyediakan satu sarana untuk pelayanan koleksi konvensional dan digital gitu ya. Jadi sifatnya lebih umum memang, bukan untuk repositori yang ilmiah yang diindeks, tetapi secara metadata kami tetap menggunakan standar-standar sehingga tidak bermasalah, tidak terjadi menjadi sandungan apabila ingin bergabung ke jejaring jejaring repositori atau jejaring perpustakaan yang menggunakan standar-standar internasional. Nah, nanti mungkin dari pihak UNAS ya mempelajari dulu bagaimana membangun ePrints-nya. Nah, kami juga akan bantu nanti mungkin siapa nanti mungkin yang ditunjuk oleh pihak Unhas untuk menjadi konsultan ePrints-nya yang nanti berkomunikasi dengan kami untuk memetakan ruas-ruas data yang ada di IndiSlide ke ePrints. Itu, dan
kira-kira apa effortnya lagi nanti di luar itu? Apakah nanti migrasi filenya mungkin memang harus manual karena memang agak berbeda ya antara migrasi database dengan migrasi aplikasi filenya, konten digitalnya. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya kami akan membantu. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Andi. Ya. Barangkali ada lagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau mau share. Teman-teman dari DTI tentu saja yang kami ingin dengar. Mungkin ada pertanyaan atau dari Pak Niswar atau Pak Zulkifli barangkali. Karena terus terang ini buat kami sangat-sangat buta dengan semua term yang digunakan, saya terutama ya, term yang digunakan saya sangat belum paham, tapi saya mencoba untuk memahami karena memang ini yang harus kita harus lakukan. Barangkali mungkin untuk yang barangkali ada dari Prof. Restu, karena kita sudah. Silahkan, Prof. Ya, makasih Bu Viren. Ya. Saya kira tadi saya mengikuti dengan seksama ini dan banyak sekali saya kira informasi yang sangat bermanfaat bagi kita dan sepertinya memang kita perlu secara internal duduk bersama untuk menentukan strategi yang harus kita gunakan. Karena tadi ya sudah ditawarkan oleh Perpusnas dan juga dengan teman dari Unair, ini ada pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan. Dan juga ada integrasi-integrasi yang kita bisa lakukan dalam sistem-sistem yang di Perpusnas dengan sistem yang dikembangkan di Unair. Dan saya kira kita bisa mengadopsi dua-dua ini untuk bisa berjalan dengan tetap menggunakan yang ada sambil ada pengembangan, atau kita bisa paralel seperti tadi dikatakan Pak Aris bahwa Unhas bisa mencoba dengan tetap dengan English Light dengan migrasi ke Eprin, atau bisa juga model Unair yang membagi beberapa sistem yang dibangun dalam rangka tujuan-tujuan tertentu. Dan saya kira ini yang barangkali kita sangat harapkan informasi ini, dan kita harapkan nanti secara internal kita akan coba merumuskan bagaimana model yang kita kembangkan, dan tentu kita sangat berharap dari teman-teman Perpusnas, supporting yang selama ini diberikan kepada Unhas, itu ya kita harapkan masih tetap seperti itu, supportnya tetap ke Unhas, tetap berjalan. Kita juga tentu akan banyak berkomunikasi, karena tentu berkaitan dengan perpustakaan, ya kita akan sangat banyak hal yang kita berkait dengan Perpusnas yang bisa kita disupport untuk bisa mengembangkan. Dan saya kira juga Pak Ika dari Unair, ya tadi banyak masukan yang baik bagi kita, dan saya kira ya kesempatan akan datang, mohon supaya kalau teman-teman dari perpustakaan dan DTI mau berkomunikasi untuk mengembangkan berdasarkan apa yang dikembangkan di Unair, saya kira ya kita sangat berharap untuk ada komunikasi lanjutan setelah pertemuan ini. Dan saya kira menarik sekali Bu Viren pertemuan kita ini, paling tidak sudah ada bayangan, gambaran bagi perpustakaan dengan teman-teman DTI untuk kemudian nanti kita memformulasi bagaimana Unhas mau menggunakan dalam rangka pengembangan perpustakaan, sistem di perpustakaan, dan juga repositori yang kaitannya juga dengan akses-akses yang berkait dengan citasi pada beberapa platform yang digunakan untuk citasi itu. Saya kira itu dari saya, Bu Viren. Terima kasih, Prof. Ya. Barangkali Pak Arsyad ada yang bisa di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak WR1, Pak WR4, Ibu Kapus, teman-teman Perpusnas, teman-teman Unair.
Terima kasih atas penjelasan diberikan kepada kita. Cuma nanti sesuai penjelasan tadi Pak WR1 dan juga Pak Dirpan, mungkin bagus Bu Firen begini. Jadi setelah kita menetapkan pilihan-pilihan itu tadi, apakah 1 atau 2 atau merger, kita mungkin juga bagus Pak meminta teman-teman yang menangani Rama itu sendiri, Prof, untuk kira-kira menurut mereka dari pilihan teman-teman Unair, kemudian Perpusnas, Pak Ari, Pak Ika tadi, yang mana kalau kira-kira daya menariknya data itu yang lebih simpel begitu, walaupun butuh waktu tadi disampaikan teman-teman, mungkin akan ada pendapat tersendiri dari developernya si Rama, Prof. Restu. Mungkin itu bisa kita minta juga, jadi setelah kita menetapkan pilihan, baru kalau ternyata pengelola Rama mengatakan bahwa lebih cocok yang disampaikan oleh tadi Pak Ari atau yang dari Perpusnas, mungkin itu kita akan pertimbangkan. Karena mengingat waktu juga kita harus buru, karena tadi saya dengar 5 bulan itu baru beres dengan kombinasi ekstraksi data yang begitu agak rumit. Jadi saya pikir kita sambil menyepakati internal seperti Pak WR1 tadi sampaikan, kita mungkin juga nanti meminta opininya pengelola Rama begitu, mana kira-kira yang lebih suitable untuk itu, untuk kondisi Unhas yang kita miliki sekarang. Saya kira itu Bu Firen, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Arsyad. Pak Niswar ada yang ingin disampaikan atau Pak Zulkifli, teman-teman dari DTI, Pak Rahmat? Ya Pak, ya Bu. Ya Bu, Pak Niswar silakan. Ya terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi, sharing knowledge, terutama dari Perpusnas dan dari Unair. Terima kasih atas sharingnya. Kami dari DSTI yang mengurus infrastruktur, pada dasarnya infrastruktur kami cukup server kami cukup speknya mumpuni. Cuma memang di layer aplikasi ini platform ini yang banyak pilihan ini, ada DigiLib, ada ePrint. Tentu kepentingan kami adalah aplikasi yang ringan dari sisi query. Kita tidak ingin ada slow query. Jadi walaupun mesin kita gede, tapi kalau query-nya slow, tentu tetap akan lambat. Jadi kami sekarang lagi mencari platform terbaik. Dan alhamdulillah hari ini kami dapat sharing dari Pak Ika sama Pak Asrianto ya dari Perpusnas. Sekarang sudah ada gambaran, tapi ada kemungkinan ke depannya mungkin nanti Pak Lukman Syafei yang mungkin komunikasi secara private dengan Pak Ika atau maupun Pak Aristianto atau maupun Pak Didik tentang teknis detailnya, Pak ya. Jadi kami sangat senang, kami sudah ada gambaran, bayangan. Mudah-mudahan ini kan direkam Bu ya? Ya, saya rekam. Kita bisa review nanti. Bisa tidak lupa. Kalau agak terlambat tadi karena ternyata saya co-host, saya kira saya bukan co-host. Nah, saya juga ada meeting lain tadi, jadi agak saya tadinya mau fokus, cuma ada meeting lain dengan inovasi, jadi terdistrak, saya punya konsentrasi. Pengennya saya mau fokus di sini, Bu. Cuma. Iya. Ya. Ada. Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya. Kami tetap akan berkomunikasi. Mohon bantuannya, supportnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Niswar. Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali kami sudah mendapatkan, terutama ya Unhas ya, kami begitu banyak mendapatkan pengetahuan ya. Kami walaupun harus memang kami melakukan pilihan-pilihan, tapi Pak Ika, Pak Aristianto, Pak Didi, Pak Arif, Pak Lukman Syafei juga sudah memberikan kira-kira memberikan gambaran sebenarnya seperti apa ini repositori. Karena pada dasarnya awalnya kami sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara kerja repositori ini. Tapi hari ini banyak hal yang membuka mata kami, terutama saya ya.
saya berharap ya seperti harapan Pak Prof. Restu BR1 bahwa kerjasama ini tidak berhenti di sini saja. Mudah-mudahan Pak pihak dari Perpusnas, Pak Restianto, Pak Didi, Pak Arif, kemudian dari Unair tetap akan membantu kami sebagai sesama orang Indonesia. Dan tentu saja di Unhas ini kami akan mudah-mudahan ada effort yang kuat dari teman-teman di sini. Semuanya mau bersinergi untuk memperbaiki, menaikkan, meningkatkan repositori. Bagaimana tata kelola repositori Unhas ini untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Unhas. Dan mudah-mudahan juga seperti harapan kami itu sama seperti harapan misalnya tadi Pak Ika bilang ada dukungan dari pimpinan. Nah, itu sangat kami harapkan. Dan saya yakin hari ini dengan kehadiran Pak Prof. Restu dan Prof. Narsum itu bagian dari komitmen mereka untuk tetap mendukung peningkatan tata kelola perpustakaan, repositori Unhas. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Restu atas kehadirannya. Prof. Narsum sudah lebih dulu meninggalkan meeting. Bapak Direktur DTI Pak Miswar, Direktur PMC Pak Muhammad Arsyad dan Pak Andi Dirpan tadi yang juga sudah ikut berpartisipasi dan juga menambah semarak FGD hari ini. Terima kasih kepada Pak Lukman Safei. Mudah-mudahan tetap ada semangatnya Pak, masih terjaga semangatnya karena Pak kami sangat bergantung juga sama Pak Lukman ini dan teman-teman dari DTI yang lain yang mudah-mudahan hari ini kita sama persepsi sama dan kita akan bisa memperbaiki dengan baik. Teman-teman dari perpustakaan yang masih tetap standby ini saya terima kasih juga. Untuk berikutnya kita akan diadakan mungkin pertemuan internal ya Prof. Dan kita akan melakukan pemilihan opsi-opsi yang lebih tepat untuk Unhas. Dan untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya minta izin untuk menutup kegiatan ini dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Aduh, terima kasih Pak Aris. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Ika, Pak Didi, makasih banyak. Ya, mudah-mudahan masih bisa. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Semoga sehat semua. Ya. Amin. Ya. Semua sehat. Baik, saya izin live ya. Iya Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Saya juga izin.